Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 16 yang akan menjelaskan tentang backtracking. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainur Arif dan teman saya Aryan Wahyu, Muhammad Rehan Surjana. Dalam menghadapi permasalahan yang bisa dihadapkan dalam kehidupan sehari-hari, untuk dapat menyelesaikan, manusia memerlukan langkah-langkah yang tepat sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Urutan langkah-langkah yang memecahkan masalah-masalah tersebut sebagai algoritma. Tapi kita tidak akan menjelaskan semuanya, cuma mau menjelaskan tentang algoritma backtracking. Sebelumnya, algoritma backtracking. Apa itu algoritma backtracking? Algoritma backtracking merupakan salah satu bentuk algoritma yang banyak digunakan oleh para programmer atau pengguna komputer ahli untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasi pada perangkat komputer yang mereka gunakan. Dalam programming algoritma backtracking, rekursi adalah kunci dari programming backtracking. Rekursi sendiri merupakan proses pengulangan suatu hal yang mencakup kesamaan diri. Penggunaan yang paling umum dari rekursi terdapat dalam kajian ilmu matematika dan ilmu komputer. Algoritma backtracking bisa disebut runut balik. Algoritma backtracking ialah algoritma yang berbasis pada DFS untuk mencari solusi persoalan secara lebih mampus. Dengan metode runut balik atau backtracking, kita tidak perlu memeriksa semua kemungkinan solusi yang ada. Hanya pencarian yang mengarah ke solusi saja yang selalu dipertimbangkan. Akibatnya, waktu pencarian dapat dihemat, tetapi backtracking tidak berguna untuk menyelesaikan permasalahan seperti menentukan sebuah nilai yang diberikan pada sebuah tabel yang tidak beraturan. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebagai salah satu algoritma yang banyak digunakan oleh para programmer. Saat ini algoritma runut balik atau backtracking banyak diterapkan untuk program game seperti permainan tic-tac-toe, menemukan jalan keluar dalam sebuah labirin, catur, dan masih banyak lagi. Dan masalah-masalah pada bidang kecerdasan buatan. Backtracking ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan komputasional seperti memecahkan kata sandi ataupun password pada suatu program, membuat sistem kerja atau mekanisme kerja dari suatu video game ataupun sistem dasar dari suatu simulasi komputer terhadap permasalahan di dunia nyata. Selanjutnya yang nomor 2, karakteristik algoritma backtracking. Nama backtracking didapatkan dari sifat algoritma yang memanfaatkan karakteristik himpunan solusi yang sudah disusun menjadi suatu pohon solusi. Agar lebih jelasnya bisa dilihat pada pohon solusi sebelah kanan. Pohon solusi akan dijelaskan oleh Aryan Wahyu. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Arif. Misalkan pohon di gambar tersebut menggambarkan solusi dari suatu permasalahan. Untuk mencapai solusi E, maka jalan yang ditempuh adalah ABE. Demikian juga solusi-solusi yang lain. Algoritma backtrack akan memeriksa mulai dari solusi yang pertama, yaitu solusi E. Jika ternyata solusi E bukan solusi yang layak, maka algoritma akan melanjutkan ke solusi F. Jalan yang ditempuh ke solusi E adalah ABE dan jalan untuk ke solusi F adalah ABF. Kedua solusi ini memiliki jalan awal yang sama, yaitu AB. Jadi daripada memeriksa ulang dari A kemudian B, maka hasil AB disimpan dan langsung memeriksa solusi F. Pada pohon yang lebih rumit, cara ini akan jauh lebih efisien daripada brute force. Pada beberapa kasus, hasil perhitungan sebelumnya harus disimpan, sedangkan pada kasus yang lain tidak perlu disimpan. Berikutnya masuk ke contoh implementasi menggunakan Maze Solve. Hubungan antara algoritma backtracking dalam penyelesaian game Maze Solve adalah ketika kita akan menyelesaikan permainan, kemudian bertemu dengan potongan antara lurus, belok kanan, atau belok kiri. Langkah mana yang harus kita ambil? Sedangkan kita tidak memiliki informasi jalan mana yang menuju ke jalan keluar yang benar, maka backtrackinglah langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Algoritma runut balik di atas hanya memberikan apakah ada solusi, yaitu ada lintasan dari titik masuk ke titik keluar labirin.
atau tidak ada solusi. Algoritma tersebut tidak memberikan lintasan yang dilalui. Masalah ini dapat diatasi dengan pengamanan berikut. Jika pemanggilan recursive solve mesh mengembalikan true, ini berarti bahwa perpindahan langkah yang dilakukan mengarah ke solusi. Oleh karena itu, outputkan gambar labirin yang dihasilkan ke layar. Masalah kecil muncul karena perpindahan langkah yang dihasilkan akan dicetak dalam urutan terbalik, sehingga pemanggilan recursive return. Untuk pemecahan masalah ini diperlukan langkah-langkah penyimpanan perpindahan langkah ke dalam stack dan mencetak seluruh langkah setelah pemanggilan solve mesh dibanding mencetaknya segera. Langkah-langkah penyelesaian mesh menggunakan algoritma backtracking. Yang pertama, dari titik start, pilih titik terdekat yang bisa dikunjungi atau titik terhalang oleh tembok. Pada hal ini kita hanya bisa bergerak ke atas, belok kanan, belok kiri, dan turun ke bawah. Lalu yang kedua, apabila titik yang kita kunjungi merupakan titik yang belum pernah dikunjungi sebelumnya, push titik tersebut ke dalam stack solusi stack penanda untuk menandakan bahwa posisi tersebut belum pernah dilewati. Kemudian pilih lagi titik di dekatnya. Selanjutnya, apabila titik yang kita kunjungi merupakan jalan buntu atau bertemu dengan tembok, pop sekali dari stack solusi untuk kembali ke posisi sebelumnya. Dan terakhir, ulang langkah 2-3 sampai memenuhi titik keluar dari labirin. Selanjutnya, gambaran umum algoritma backtracking itu seperti apa? Dijelaskan oleh Aryan Wahyu. Ya, gambaran umumnya algoritma backtracking seperti yang kalian lihat di PPT ini, PPT terakhir ini, yaitu while belum sampai tujuan, do if terdapat cara sedemikian sehingga kita belum pernah berpindah ke sel pada arah tersebut, then pindah satu langkah ke arah tersebut, else backtrack langkah sampai terdapat arah seperti yang disebutkan di atas, and if and while. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 16. Bila ada salah kata dan lebihnya, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.